Jam 10 tuh di plafon atas itu, di plafon atas yang di ruang tamu, itu ada yang ngetok-ngetok. Ada yang ngetok-ngetok. Ya, setiap kita diem, berhenti suaranya. Tapi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, ramean tuh. Lagi ngobrol-ngobrol, itu suaranya ngetok-ngetok terus. Halo semua teman-teman Bahasan Mistis, ketemu lagi dengan aku di sini ya bersama teman kita semua. Di sini ada Kak Kupu-Kupu seperti biasa. Dan kita emang seperti yang kalian tahu, setiap kali kita bikin video ya, kita ngobrol-ngobrol bareng, pasti ada beberapa hal yang bakal kita obrolin bareng-bareng gitu ya. Dan hari ini memang kita akan mengangkat sebuah tema gitu ya, yang berhubungan dengan yang namanya istilah ketindihan dan juga mimpi-mimpi yang bisa aja menjadi sebuah pertanda terhadap sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Nah, Kak Kupu, anyway, apa kabar nih? Kabar baik. Kabar baik ya. Gimana tadi lebarannya? Baksonya enak. Baksonya enak ya. Oke, nah Kak Kupu-Kupu, nah kita mau ngobrol ini ya tentang hal-hal yang seperti aku bilang di awal tadi. Dan kita memang sebagai salah satu komunitas yang sering berinteraksi di dalam dunia sosial media, terutama di TikTok sendiri, kita sering ngobrolin ini ya, baik secara live ataupun di belakang layar gitu ya. Nah, kalau aku tanya nih sama Kak Kupu-Kupu gitu ya, aku yakin kalau sebenarnya pasti pernah mengalami mimpi-mimpi yang bisa menjadi pertanda terhadap sesuatu hal yang mungkin kejadian gitu di dalam kesehariannya Kak Kupu-Kupu. Ada nggak sih yang memorable atau yang kayak serem atau mungkin menakutkan yang pernah Kakak alami? Boleh di-sharing nggak kira-kira? Kalau yang memorable tuh waktu kita satu keluarga mimpi semua sama mimpinya. Tidurnya itu nggak bareng gitu, maksudnya nggak di satu tempat yang sama, tapi waktu diceritain satu mimpi kok connect, semuanya juga Connect mimpi yang sama, tempatnya sama, terus suasananya sama juga gitu. Ya itu sih yang paling memorable, soalnya setelah itu ada satu kejadian yang untuk kita satu keluarga itu lumayan mengganggu. Lumayan mengganggu ya. Jadi memang sebenarnya banyak juga sih yang tanya ke kita gitu ya, Bang, aku tuh mimpi ini, apa sih artinya? Bang, aku tuh mimpi ini, apakah ini sebuah pertanda atau bukan? Nah, karena kita tahu sebenarnya kalau mimpi itu ya bisa aja hanya sebagai bunga tidur, atau mungkin ada beberapa mimpi-mimpi yang sebenarnya memang merupakan sebuah pertanda gitu, karena memang ada persinggungan antara kita dan juga sosok-sosok yang berasal dari dimensi yang berbeda gitu ya kan. Nah, pernah nggak Kak Kupu-Kupu itu dengar tentang sebuah mimpi yang kemudian menjadi sebuah pertanda kalau seseorang tuh berada di dalam sebuah pengaruh sihir atau gangguan gaib? Pernah sih, ya itu yang tadi aku bilang itu, yang tentang mimpi yang satu keluarga kita sama semua itu karena salah satu di antara anggota keluarga kita tuh ada yang lagi dalam keadaan apa ya, dipengaruhi sama sesuatu yang nggak baik gitu, yang negatif, bukan dari anggota keluargaku langsung, tapi dia dari orang luar yang masuk ke keluargaku. Jadi memang ternyata orang itu ya yang sebenarnya memiliki sebuah intensi yang lumayan jahat gitu ya, istilahnya ya. Ya memang sebenarnya mimpi ya buat teman-teman juga ya, biasanya tanda-tanda mimpi yang menjadi sebuah apa ya bahasanya ya, bukan kebetulan ya, tapi sebuah menunjukkan akan sesuatu hal yang mungkin sedang berlangsung atau terjadi. Itu bisa mimpi-mimpi yang tadi salah satunya adalah berkoneksi dengan orang lain. Misalkan gitu ya, teman-teman itu mimpi, tapi mimpi teman-teman itu sama dengan salah satu teman kalian, dan ternyata teman kalian lain juga memiliki mimpi yang sama, dan bisa aja itu menjadi sebuah pertanda kalau memang akan ada hal yang berhubungan dengan mimpi kalian itu bakal terjadi di masa yang akan datang atau masa yang akan dekat lah gitu bahasanya. Iya kan. Nah, terus juga yang aku bilang tadi ya, salah satu mimpi-mimpi yang bisa menjadi sebuah pertanda teman-teman berada di bawah pengaruh sihir itu, salah satunya adalah kalian itu sering bermimpi yang berhubungan dengan air. Nah, entah itu kalian tuh mimpi tenggelam lah di sungai gitu atau di laut, kalian itu nyemplung di dalam sumur gitu ya, atau di danau, atau mungkin kalian tuh entah kena bencana yang berhubungan dengan air. Itu biasa menjadi sebuah petanda kalau teman-teman itu berada di bawah pengaruh sihir atau gangguan-gangguan gaib. Nah, kalau Kakak sendiri pernah nggak sih mimpi yang berhubungan dengan air kayak gitu? Sering sih, kalau misalkan apa ya namanya, kalau lagi ada sesuatu gitu kan yang ngerasa nggak enak di badanku, itu aku sering banget kayak mimpi yang tentang air atau tentang waktu itu darah sih sebenarnya, darah satu bak kayak gitu. Dan ternyata
orang tua aku kecelakaan 1 hari Oke. setelah itu. Mhm. Dan itu apa ya, kayak udah jadi pertanda atau isyarat gitu ya, Iya. kalau memang bisa jadi aja suatu hal yang berikut kejadian gitu ya di salah satu anggota keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan kalian tuh ngerasa ada gangguan-gangguan negatif, energi kalian lagi buruk, aura kalian lagi ketutup, bisa pakai Alici Kevin. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa kalian pakai secara mandiri ini untuk proses pembersihan energi teman-teman ya, membantu menetralisir karena energi negatifnya teman-teman, ngebuka auranya teman-teman, dan kalau memang ada indikasi-indikasi gangguan goib itu bisa kalian pakai untuk memutus rantai tersebut ya. Kalian bisa dapatkan ini langsung di profil aku ya, di TikTok juga ada, di situ ada keranjang kuning, ada showcase, kalian boleh pilih varian yang kalian suka. Oke, kita lanjut lagi nih Kak Kupu-Kupu. Nah, fenomena mimpi gitu ya, karena aku yakin semua orang di dunia tuh pasti setidaknya sekali pernah mimpi buruk. Ya. Gitu ya, mimpi buruk itu banyak yang entah tadi mimpi kecelakaan, bencana yang terjadi, mimpi hantu dan segala macem. Tetapi di beberapa orang ada mimpi-mimpi yang itu tuh ngerasanya itu bukan hanya sekedar mimpi tanah, karena itu berasa kayak benar-benar real gitu. Iya, benar-benar terjadi gitu. Nah, kalau Kak Kupu sendiri ada nggak sih pengalaman atau mungkin sering gitu ya mimpi serem atau mimpi yang berhubungan dengan hantu ataupun semacamnya, dan itu benar-benar kerasa kayak benar-benar real? Ada yang tentang Mbak Kuyup itu, salah satunya itu Mbak Kuyup. Mbak Kuyup ya. Tapi kalau itu emang benar-benar ternyata kejadian gitu kan. Ada sosoknya ternyata di sampingku waktu aku mimpi itu. Cuman kalau yang lainnya sih banyak ya, sampai kadang itu yang waktu mimpi kecelakaan pesawat itu. Kecelakaan pesawat itu kayak bekas dari rantingnya itu yang di mimpi itu nabrak pohon-pohon kan. Terus rantingnya itu kena di tangan, sampai bangun itu ada bekasnya. Ada bekasnya. Ada bekasnya. Dan Terus, dari mimpi tersebut itu muncul mark atau tanda sesuai dengan yang iya, terjadi dalam mimpi sesuai gitu sama. ya. Itu karena yang aku ingat banget tuh karena yang di tangan itu sakit banget kan. Nah, itu di situ ada bekasnya, Ada bekasnya. Iya. Jadi kayak tertransfer ya dari dimensi sebelah, itu langsung apa ya, terjadi secara fisik di dimensinya Iya, kita. bisa dilihat gitu. Nah, ngomongin masalah Mbak Kuyup nih ya, buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin udah pernah juga nonton VT-nya yang udah ada di profil aku ya. Jadi si Mbak Kuyup ini adalah salah satu cerita dari Kak Kupu-Kupu gitu, yang mana dia tuh diganggu oleh salah satu entitas yang ada di sebuah hotel di kota Balikpapan. Iya. Boleh diceritain sedikit lagi nggak sih Kak, secara detail mengenai fenomena atau pengalaman Kakak bersinggungan dengan sosok Mbak Kuyup ini? Ya, jadi kalau kerjaanku itu kan ada yang kadang pertemuan-pertemuan gitu sama anggota yang lain gitu kan. Nah, di salah satu hotel ini itu sering banget diadakan pertemuan itu di hotel ini. Nah, di belakangnya itu ada kolam renang. Oke. Dari awal aku suka rapat di situ itu sering ngerasa nggak enak gitu kan. Tapi tiba-tiba pas saat itu aku juga lagi halangan. Setelah aku lagi halangan, terus lagi nggak sehat lah, lagi nggak fit. Terus tiba-tiba ketemulah sama si Mbak Kuyup ini. Sosok Mbak Kuyup ini Iya. ya. Nggak tahu kenapa itu nggak langsung melihat wujudnya gitu gimana, nggak. Cuman waktu datang pertama kali tempat itu tuh kayak tertarik sama area kolam berenangnya itu. Selalu itu yang pengen lagi di dalam pun tuh kayak konsentrasiku tuh kepecah gitu, kayak pengen keluar lihat kolam berenangnya gitu kan. Nah, setelah dari situ pulang 3 hari pertemuan itu, setelah 3 hari pertemuan itu pulang sampai di rumah itu karena udah capek banget, jadi nggak langsung bersih-bersih kan, nggak langsung mandi ganti baju, langsung ketiduran. Di tengah-tengah ketiduran itu tiba-tiba baru beberapa detik tutup mata itu langsung mimpi. Itu kan aneh kan, itu langsung kayak duduk di satu ruangan yang isinya itu 2 kursi kosong gitu, 2 kursi kosong kayak ruangan kelas. Yang duduk tuh kamu sama Q gitu, duduk di situ. Terus kata Q, mau gantian Kak gitu. Gantian lah, aku duduk di kursi yang ditempatin sama Q. Begitu aku duduk, itu langsung dari belakang kayak ada yang ngebekep dari belakang, ngebekep. Terus udah pengen ketawa, rasanya itu pengen ketawa, tapi aku bingung ngapain aku ketawa gitu kan. Di antara sadar dan enggak itu aku ngapain aku ketawa ya, tapi tetap pengen ketawa. Dan akhirnya mulai ketawa sedikit-sedikit, dan kamu tuh nanya di mimpi itu, kamu nanya kenapa Kak kayak gitu. Terus tiba-tiba aku langsung ketawa yang nyaring besar banget, ketawa. Dan aku ngerasa kayak
Loh, aku pengen ketawa ya, ini apa yang kayak gini ini namanya kesurupan atau gimana gitu kan, karena aku ngerasa nggak tidur sebenarnya, belum terlalu tidur lah gitu. Terus tiba-tiba karena itu apa namanya, aku dengar suara TV di luar, aku masih bisa dengar suara TV, berarti kan aku nggak bener-bener tidur gitu keadaannya. Tiba-tiba dari belakangku itu ada yang megang pundak, aku tidurnya nyamping, dia megang pundak, terus rambutnya tuh di apa kena di muka aku, lagi basah bener-bener basah, makanya kuyup namanya gitu ya? Mbak Kuyup itu karena rambutnya tuh basah, terus habis itu mukanya pucet gitu, panjang banget mukanya, terus dia lagi gini-gini nih, aku lagi minta tolong gitu kan, tapi nggak bisa kesebut gitu, nggak bisa keucap. Akhirnya aku cuman ingatnya Tuhan gitu kan, jadi aku nyebutnya ya Tuhan gitu kan, tapi dalam hati aku mau ngomong dengan mulutku itu susah banget tuh, nggak bisa ngomong. Akhirnya pas aku udah mulai bisa ngomong ya Tuhan, baru berapa kata aku ngomong gitu, tiba-tiba dia juga ngikutin gitu, dia ngikutin sambil goyang-goyang rambutnya gini, ya Tuhan gitu. Ya Tuhan gitu ya. Itu traumanya sampai sekarang sih, kalau sudah mulai mau rapat di tempat itu lagi kayak males tapi harus datang gitu. Mau nggak mau harus datang gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang bisa aja ya teman-teman, memang entitasnya ada di situ sebenarnya. Kemudian secara tidak sengaja kupu-kupu ini tuh ngebawa energi dari sosok tersebut yang karena sebelumnya sudah bersinggungan di hotel, dibawa pulang ke rumah. Nah pada saat dia sudah pulang, dia nggak bersih-bersih, dia nggak cleansing, akhirnya dari energi tersebut akhirnya si Mbak Pip ini masuklah ya, kemudian juga menghampirlah ke kupu-kupu melalui proses tidurnya dia. Dan ini sering kejadian teman-teman ya, kayak gini tuh sering kejadian pada saat kita pergi ke sebuah area, terutama area yang kita anggap sebagai area yang sakral atau area yang angker. Nah kemudian ada energi yang nempel di kita dan kita nggak bersih, kita bawa tidur. Nah pada saat itulah ya sosok tersebut yang memiliki energi tersebut itu bisa masuk ya, dan juga memanipulasi mimpi kita bertemu dengan dia atau mendapatkan mimpi-mimpi buruk yang lainnya juga kayak gitu. Berasa diizinkan kayaknya. Iya, kayak berasa diizinkan gitu. Diizinkan Ya. nih masuk. Iya gitu. Jadi memang sebenarnya nih hal yang harus kalian perhatikan juga ya. Jadi dari manapun kalian ya, bertemu dengan siapapun kalian, setelah sampai di rumah dan mau istirahat, wajib banget buat kalian itu bersihin badan kalian dulu ya. Minimal cuci kaki, cuci tangan, kalau bisa kalian mandi, supaya apa, segala hal yang buruk kalian bawa dari luar itu bisa terbersihkan dan tidak mengganggu proses tidur kalian. Iya, karena kan harus tahu loh, kalau kalian lagi tidur itu kan sebenarnya kesadaran kalian itu kan sedang di awang-awang ya bahasanya. Itu adalah proses dimana kita bisa bersinggungan dengan dimensi yang berbeda. Makanya ada fenomena pada saat kita itu kehilangan orang tercinta kita gitu ya, orang kita kasihi, kita yang kita sayang, entah misalkan dia udah meninggal dunia gitu ya, kemudian sosok tersebut itu masuk ke dalam mimpi kita gitu ya, itu percayalah kalau sebenarnya kalian itu sedang bersinggungan dengan mereka ya, yang ada di dimensi sebelah, tapi dibatasi dengan sebuah kondisi di mana ya kalian itu bertemu di satu titik walaupun dimensinya beda tapi bisa bersinggungan gitu ya. Jadi beruntunglah kalian yang sering mimpi orang-orang yang kalian sayangin, orang-orang yang kalian cintain, itu berarti kalian bertemu dengan sosok tersebut di dalam mimpi kalian gitu. Tapi aku mau nanya Ci, itu kan kadang ada yang bilang tuh kalau misalkan kita ketemu seseorang yang kita kenal di dalam mimpi, itu cara ngebedainnya itu beneran dia atau itu sosok yang menyerupain dia tuh gimana? Nah, kalau kalian tuh bermimpi dengan orang dimimpin ya, atau bermimpi dengan bermimpi orang yang kalian sayang, yang kalian cintain, yang sudah meninggal dunia, biasanya memang ada kecenderungan adanya entitas lain yang kemudian itu masuk ke dalam mimpi kita, memanipulasi apa yang kita lihat, seolah itu adalah orang yang kita kenal gitu. Tapi sebenarnya dari beberapa sumber yang aku tahu ya, biasanya sosok-sosok yang sudah meninggal kemudian bertemu dengan kita dalam mimpi dan itu beneran sosok tersebut, itu biasanya dia tidak terlalu banyak ngomong. Nah, gitu kan? iya biasanya dia nggak terlalu banyak ngomong, senyum, gitu. Senyum aja atau menyapa, senyum, bergerak seadanya, kayak melambaikan tangan, kemudian berada di sebuah pojok-pojok ruangan atau sebuah pojok lokasi tersebut gitu ya, tertentu gitu ya. Biasanya memang sosok yang bersinggungan, jika itu adalah dia, orang yang kita sayangkan udah meninggal masuk dalam mimpi kita, biasanya itu nggak bakal banyak ngomong,
Tapi kalau udah banyak ngomong yang kayak ngajak Masuk. ini, ngajak ini, memprovokasi itu, terutama ngajak kepada satu hal yang nggak baik. Baik. Nah, itu biasanya adalah entitas negatif ya, yang sedang masuk ke dalam mimpi kalian dan memanipulasi apa yang kalian lihat Iya. gitu. Harus pinter-pinter itu Iya. ya, ngebedain. Harus pintar-pintar ngebedain. Walaupun kita sebenarnya nggak sadar karena kita Iya. sedang tidur gitu ya. Tapi setidaknya setelah kita bangun, pasti ada beberapa hal yang kita proses gitu ya kan. Pada saat kita udah bangun, kita ingat, oh aku bertemu dengan almarhum ini gitu ya. Dia ngapain aja nih. Dia ngapain aja. Harusnya sih bakal Ingat. gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah kemudian juga ya biasanya fenomena mimpi buruk gitu ya, karena memang ada ya, yang namanya negativity, entah itu yang terbawa atau yang dikirim, itu juga cukup sering dihubungkan dengan fenomena ketindihan. Ya, di mana fenomena ketindihan ini adalah sebuah fenomena di mana kita dalam kondisi sadar dan tidak sadar itu serasa tidak bisa bergerak atau tidak bisa bangun karena adanya kuasa dari entitas lain yang sedang mengambil alih tubuh kita. Nah, erep-erep bahasanya. Nah, walaupun sebenarnya dalam medis pun ada ya penjelasannya, itu disebut sebagai sleep paralysis, tapi di dalam pembahasan seputar bidang metafisika pun itu juga ada penjelasannya. Nah, biasanya fenomena ketindihan ini itu akan dimulai dengan memunculkan satu entitas hitam. Nah, biasanya gitu ya. Ini ada orang lagi tidur, tapi dia tidak secara utuh tidur. Dia dalam kondisi masih bisa buka mata, melihat satu sosok di depannya dia. Entah itu sosok hitam besar, atau sosok perempuan, atau sosok-sosok lain yang kemudian melihatin dia, memplototin dia, kemudian mendekat. Nah, di saat itulah seolah-olah tubuh kita kayak ditekan gitu ya, ditekan dan tidak bisa bergerak, bahkan bersuara pun tidak bisa. Nah, gitu. Nah, kalau Kak Kupu sendiri pernah nggak sih mengalami sebuah kejadian berhubungan dengan fenomena ketindihan ini? Aku jarang ya kalau ketindihannya. Tapi kalau di ini waktu itu pernah lagi nginep satu keluarga gitu di salah satu villa di Puncak Bogor. Itu dari awal aku datang emang udah agak aneh sih villanya sebenarnya. Udah berasa vibes-nya, auranya udah gak enak gitu. Jadi ya. malam itu udah masuk dari sekitar jam 10 itu kan udah sepi banget kan daerah sana. Itu jam 10 tuh di plafon atas itu, di plafon atas yang di ruang tamu, itu ada yang ngetok-ngetok. Ada yang ngetok-ngetok. Ya, setiap kita diem berhenti suaranya. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol lagi gitu kan ramean tuh. Lagi ngobrol-ngobrol, itu suaranya ngetok-ngetok terus. Ada lagi. Iya. Nah, terus pas malam mau tidur, yang lainnya udah pada tidur. Aku sama adik sepupuku lagi cerita-cerita gitu kan. Terus di pintu kamar itu yang nembus ke balkon luar itu, ada cewek berdiri di situ. Ada cewek berdiri. Nah, terus paginya itu mamaku pas masuk subuh deh itu masih gelap gitu kan, terus mamaku tuh kayak minta tolong, tapi nggak ada keluar suaranya, cuman mukul-mukulin tempat tidur gitu loh. Kan kita ngerasa kan kalau tempat tidurnya dipukul-pukul itu, terus habis itu kita berusaha bangunkan dia, tapi dia nggak bisa kebangun sama sekali, nggak bisa kebangun. Tapi yang aku lihat perempuan itu duduk di badan mamaku, di atas badannya mamanya. Terus pas mamaku bangun, aku tanyain gitu kan, kenapa sih, ada apa? Iya, tadi itu pas minta tolong itu ada orang duduk di badan gitu, katanya. Berarti sesuai sama yang aku lihat gitu kan. Berarti bener dia erep-erep gitu saat itu. Nah, itu jadi sebenarnya ya ini tadi ya, apa namanya, kadang-kadang saat kita udah mencoba untuk menyadarkan diri tapi nggak bisa. Nah, tapi sebenarnya untuk informasi teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan si erep-erep ini ya, atau si ketindihan ini gitu ya. Jadi biasanya saat kita masuk ke dalam sebuah area yang baru, yang kita nggak kenal, ya anggaplah tempat baru, kayak contoh tadi villa ya kan. Nah, apalagi misalkan villanya memang memiliki sebuah aura yang kurang enak atau kurang bagus gitu ya, bisa aja gitu ya, ada sebuah persinggungan energi di situ dengan sosok tertentu yang ada di sana, kemudian dia ngerasa tertarik nih, ngajak kenalan, iya gitu ya, tertarik nih sama orang yang mau dideketin ini gitu kan. Nah, akhirnya terjadi persinggungan, energinya nempel, dia mungkin kurang pembersihan pada saat mandi, capek juga ya, secara fisik juga nggak fit, akhirnya ya udah deh ketindihan di situ. Nah, ini jadi satu fenomena yang menjadi penyebabnya. Tapi ada beberapa juga penyebab lain. Contohnya kayak orang-orang yang punya kecenderungan lemah bulu.
Nah, ini kan iya. sangat gampang ditunggangin, sangat gampang ditempelin. Iya. Entitas sangat suka dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan lemah buluh ini. Kemudian orang-orang yang memiliki tulang wangi, yang mana dia memiliki aroma ya yang dicium gitu ya oleh entitas itu harum. Iya. Ada yang harusnya seperti aroma kayu, ada yang aroma bunga, aroma wangi dedaunan dan segala macam. Mereka juga suka nih mendekat, apalagi tempat baru pasti ada sedikit banyak entitas yang tertarik dan akhirnya mencoba untuk mendekatin gitu ya kan. Kenalan. Dan yang terakhir adalah pada saat seseorang ada berada di bawah pengaruh gangguan goib ya, entah itu dikirimin sihir, dikirimin santet dan segala macam untuk ngerjain bikin sakit, itu salah satu hal yang paling sering terjadi adalah fenomena ketindihan ini. Iya. Dan itu beberapa kali terjadi di beberapa orang yang aku kenal saat mereka berada di bawah pengaruh gangguan goib. Itu hampir tiap malam mereka selalu mengalami yang namanya ketindihan. Nah, karena apa, memang supply energi negatif dari pengirim ya, entitas pengirim itu sangat kuat. Tidur. Iya, bahkan melekat, dan mereka justru beraksi pada saat orang-orang sedang tidur. Dan itu ya kayak menyuntikkan, menyuplai energi negatif sehingga membuat orang tadi mentalnya terganggu, badannya tambah sakit, akhirnya kena psikis juga, akhirnya proses penyembuhan semakin sulit dan proses suplai energi negatif semakin gampang gitu ya kan. Berarti kalau dari gangguan yang gaib seperti itu, ujung-ujungnya kalau nggak ditanganin secara benar, bisa kebaca di medis nggak sih? Bisa. Nah, jadi ini seperti apa yang aku tahu ya dari beberapa sumber dan juga pengalaman juga, karena biasanya gangguan goib memang bersifat goib ya. Memang juga goib ya, tidak terlihat, tidak terdeteksi, tapi semakin lama karena dia kan memberikan suplai teror, penumpukan energi negatif di dalam badan, bikin rusak badan, rusak pikiran dan segala macam, akhirnya bisa berdampak ke medis. Nah, ini akhirnya ujung-ujungnya ke medis. Makanya kalau sudah lama dibiarkan, tidak ditanganin, tidak dibersihkan, maka ujung-ujungnya bakal kena medis. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau punya indikasi kayak gitu ya, kalian ceritalah sama orang-orang yang mungkin paham gitu ya, supaya bisa ngebantuin kalian dan bisa memberikan support secara mental pada kalian juga. Penanganannya rajin-rajin bisa cleansing juga ya, kita juga melakukan proses cleansing, pembersihan energi dan aura ya, sekalian mutus gangguan-gangguan dari entitas negatif menggunakan bath cleansing salt by IC Kevin ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian juga ngomongin soal si gangguan-gangguan goib ini gitu ya. Kak Kupu pernah nggak sih mengalami gitu ya sebuah gangguan goib yang dikirimin sama orang gitu? Pernah. Kalau gangguan goib yang dikirim ke orang, tahu siapa yang ngirim. Cuman emang telat membentengin dirinya. Jadi udah terlanjur kena gitu, sampai kepalaku tuh rasanya mau pecah gitu, sakit banget tuh, sampai ngeguling-guling di tempat tidur. Tapi nggak ngaruh apapun, tetap aja sakit. Diminum obat juga gitu. Sebelum tahu nih ya itu adalah sebuah gangguan goib yang dikirim ke Kak Kupu gitu ya, apa yang dirasakan sebelum tanda-tanda itu berasa di fisiknya kakak? Mukanya yang ngirim itu selalu kayak muncul gitu di depan mukaku. Selalu muncul? Iya. Selalu tervisualisasi di depan muka gitu ya? Benar. Dan itu terjadi selama berapa lama? Kayak semingguan awal itu mulai sakit kepala, cuman nggak terlalu yang parah banget. Tapi sebelum sakit kepala itu ada beberapa hari, ada wajahnya orang itu muncul gitu, tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu ya? Iya gitu. Terus setiap mau kumat sakit kepalanya selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu? Iya. Oke, akhirnya setelah dideteksi tahu itulah sosok yang yang mengirimkan suplai energi negatif kepada kakak atau ngirimin gangguan goib ke kakak gitu ya. Nah, untungnya cepat sadar ya. Nah, ini juga informasi juga ya buat teman-teman, kita kalau ngomongin masalah gangguan goib, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kita analisa gitu ya. Karena bisa jadi memang ada nih orang-orang yang mungkin sakit hati, iri dengki sama kita, dan akhirnya mengirimkan semacam santet dan segala macam kepada kita ya, gangguan-gangguan goib apapun lah itu ya. Biasanya memang kalau itu terasa sakit di badan kita, itu biasanya akan mulainya tuh setelah maghrib ya, atau di atas jam 7 malam. Pagi sampai maghrib, sampai sore aman ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib sampai ke mau subuh, itu biasanya bakal benar-benar bereaksi sekali. Nah, karena beberapa kasus yang pernah aku tanganin juga,
itu benar-benar ngerasain hal yang seperti sampai nggak bisa bangun dia. Setiap habis magang sampai subuh selalunya begitu. Udah dibawa ke rumah sakit tapi nggak sembuh. Tapi kan setelah ditanganin secara metafisika gitu ya, melalui proses pembersihan dan segala macam, akhirnya udah bagus lagi. Nah, kemudian juga gangguan-gangguan goib yang bisa dirasain sama teman-teman tuh biasanya tadi juga ya, suka mimpi-mimpi aneh ataupun ngelihat bayangan-bayangan yang nggak seharusnya dilihat. Iya, di pandangan kita. Nah, jadi kalau kalian memang memiliki indikasi tersebut atau beberapa hal yang kalian rasain, mungkin kan juga bisa cerita nih sama orang-orang yang paham atau minta tolong sama orang yang bisa ngebantuin kalian. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya, pembahasan kita ya seputar hal yang udah kita sebutkan tadi ya, mengenai permimpian, ketindihan, dan juga mengenai gangguan goib bersama Kak Kupu-Kupu. Anyway, Kak Kupu-Kupu thank you ya, udah mau datang lagi ya dan sharing-sharing kepada kita. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan cerita yang lebih seru dan pembahasan juga yang lebih menarik pastinya. Anyway, semua kawan misis, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.